Rumah Pengasingan Bung Karno. Rumah bekas pengasingan Insinyur Soekarno beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 8, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau sekitar 700 meter dari Simpang 5, Ratu Samban. Hai guys, kita udah sampai. Sesampainya di lokasi, kami segera menuju ke loket masuk untuk membeli tiket yang cukup terjangkau. Hari ini, kita akan mengenang salah satu bagian penting dari sejarah Indonesia, yaitu rumah bekas pengasingan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno di Kota Bengkulu. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai sejarah dan makna yang terkandung dalam setiap sudut rumah ini, kami pun menemui Ibu Anum, salah satu penjaga di rumah bekas pengasingan Insinyur Soekarno ini. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami sudah berada di rumah pengasingan Bung Karno ya Bu? Iya. Di sini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sapudana, Ibu sebagai petugas rumah pengasingan Bung Karno. Baik, di sini jadi izin perkenalkan Bu. Baik, perkenalkan, saya Tia Agustini dari perwakilan kelompok 2 kelas 1D. Saya Hafizah Marwah Herawan, perwakilan dari kelompok 2 kelas 1D. Izin perkenalkan sebelumnya Bu, kami dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan kami datang ke sini itu ingin sebagai pelaksanaan tugas mata kuliah Pancasila Bu. Ya, yaitu mengunjungi tempat bersejarah di Bengkulu, di mana kami ini ditempatkan untuk mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno ini Bu. Jadi kami izin mewawancarai Bu ya. Jadi kita sekarang masuk saja. Ini kalau boleh tahu ini sebagai ruang apa Bu? Itu ruang kerjanya Bung Karno. Jadi Bung Karno di sini diasingkan bersama Bu Inggit Garnasi, istri yang kedua, bukan Perwati. Ya. Jadi istrinya di Bandung, dibawa ke Bengkulu selasa pengasingannya selama 4 tahun dari tahun 1938 sampai 1942. Ya, inilah ruang kerja Soekarno selama masa pengasingannya di Kota Bengkulu. Layaknya sebuah ruangan kerja, dahulu di sini berdiri sebuah meja kayu tua di tengah ruangan. Ruangan ini menjadi saksi bisu dalam pembuatan berbagai gagasan di tengah keterbatasan. Kini, ruangan ini menjadi pengingat betapa kuatnya tekad dan perjuangan seorang pemimpin bangsa. Jadi Bung Karno di sini diasingkan oleh Belanda deh. Jadi walaupun dia diasingkan, dia udah difasilitasi, udah dapat gaji, dia ada SPG-nya, surat dia perjalanan, kenaikan tunjangan udah dapat dia. Walaupun dia diasingkan. Kita lanjut ke ruang selanjutnya. Iya, silakan ruang keduanya. Nah ini ada ruang kedua, yaitu ruang kamar tidur tamu adik. Silakan. Jadi ini ada salah satu kostum Monte Carlo. Ini yang merancang Pak Bung Karno sendiri untuk mengadakan grup musik sandiwara atau teater yang dipakai oleh masyarakat Bengkulu. Ini dia. Di sini ada juga Bu Inggit, Ibu Fatmawati yang dipimpin oleh Pak Bung Karno sendiri. Berarti ini bajunya masih asli ya Bu? Asli adik. Untuk acara sandiwara atau teater. Juga salah satu masjid jami adik. Jadi masjid jami ini yang desain Pak Bung Karno sendiri di tahun 1938 yang terletak di Pasar Minggu, dia itu di Prapto. Iya. Ini masjidnya sampai sekarang bentuk kayak gini, nggak bisa dirubah ya. Ini langsung ke Bung Karno-nya kita. Dari penjelasan Ibu Anum, kami pun mengetahui bahwasanya ada beberapa barang yang masih asli di ruangan ini, yaitu ranjang dan juga beberapa baju Monte Carlo untuk perempuan. Selain itu, dapat kita lihat di ruangan ini terdapat foto Ibu Inggit Garnasi yang merupakan istri kedua Soekarno yang sangat setia menemani
Pak Soekarno dalam masa pengasingannya hingga membawa kedua anak angkatnya yaitu Ratna Juami dari Bandung dan juga Soekarti Kartika dari ND. Sama Ibu Fatmawati tadi, Ratna Juaminya. Jadi Bung Karno itu gurunya Fatmawati, guru musik sandiwara ini contohnya. Jadi itu awal perkenalan Fatmawati dan Pak Bung Karno-nya. Lampunya Bung Karno modelin untuk kursi sepeda masih asli ya dek. Dia tuh ada salah satu foto Bung Karno bernyakit kota Bengkulu. Nah, itu foto aslinya. Jadi dari ND dibawa ke Bengkulu. Jadi dia belum sembuh total adek. Mesti sakit malaria dia. Nah, ini dek. Sepeda yang sering digunakan oleh Iya, jadi kendaraan Bung Karno saat di Bengkulu. Jadi kota bangunan ini lantai, dinding, sama kusen. Udah kelambahan kita sama genteng. Karena kan memang Bengkulu ini rawan. Iya. Kita memasuki ruang kamar anak-anaknya. Tinggi dia itu Ratna Juami dan tadi ada salah satu kostum Monte Carlo tadi. Ini untuk para lakinya. Oh, kalau tadi yang perempuan. Iya, perempuannya. Nah, ini dia rombongan yang pakai kostum Monte Carlo tadi. Monte Carlo kelompok sandiwara atau tonil yang dipimpin oleh Pak Bung Karno sendiri. Bagaimana cara merawat dan menjaga agar barang-barang di sini tetap asli? Nah, itu ada perawatan khusus kan ya. Ada obat-obatannya, semprotannya ada dia. Nah, ini mata uang yang ada gambar Bung Karno semua deh. Mata uang di mana dulu ya. Nah, kita pulang belakang, di teras belakang. Di belakangnya ada semuanya yang digunakan Bung Karno adik. Kalau yang aslinya ini adik, batas ini ada tambahan. Ceritanya Kalau masuk kan, ada dia situ dulu, SD oh tiba-tiba ngempot. Jadi kelebihan sumurnya walaupun nggak jauh dari laut pantai, nggak asli nggak payah, tetap tawar. Dia itu ada 5 ruangan, terdiri dari 5 ruangan. Itu masih bangunan asli juga tuh. Kamar pembantu, gudang, dapur, kamar mandi, toilet. Ada terdiri dari 5 ruangan dia. Itu masih bangunan juga dan terpisah dari ruang induknya adik. Ditinggal atau ada yang nempatin? Sekarang paling penjaganya aja yang menempatinya ya, penjaga-jaga. Berarti ini juga dari saat Pak Soekarno ada di Iya sini? betul. Jadi sebelum Bung Karno diasingkan ini udah ada bangunannya. Jadi bangunan Cina dibangun 1918. Disewa atau dikontrak oleh pemerintah Belanda untuk pengasingan Bung Karno selama 4 tahun. Khusus iya Bung Karno. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah dan bangunan-bangunan yang ada di rumah Soekarno. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih atas kunjungannya di kelas Bung Karno. Semoga bermanfaat bagi adik-adik kita. Terima kasih ya. Rumah sederhana ini mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia tak hanya terjadi di medan juang, tapi juga di ruang sunyi seperti ini. Rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu bukan sekadar bangunan, ia adalah jejak sejarah, tempat lahirnya gagasan dan simbol keteguhan seorang pemimpin bangsa. Bagi Bung Karno, Bengkulu menjadi ruang kontemplasi untuk memperluas wawasan dan tetap menyalakan api perjuangan meski dibatasi gerak. Dari video ini, diharapkan kita semua dapat menjaga dan mewarisi tempat-tempat bersejarah terkhusus di kota Bengkulu agar kita dapat mewariskannya kepada anak dan generasi penerus kita kelaknya. Kebakkan sayap Garuda, kibarkan bendera kita, Indonesia, tanah airku, Indonesia, tumpah darahku. 2, 3. Indonesia, tanah airku. Indonesia, tanah